Suaranya di Halo, selamat malam sahabat Unum Talentum untuk berbuah maksimum. Malam hari ini kita menghadirkan eh, pendalaman dan juga renungan ya. Pertemuan ketiga itu pendalaman APP dengan tajuk peduli dan mengasihi sesama, terutama yang miskin dan terlantar. Untuk pertemuan kali ini, saya Boven yang akan memandu jalannya pertemuan, dan tentu saja narasumber kita adalah RD Ignatius Sukari atau Romo Sukari. Selamat malam Romo, Selamat malam Bang Boven. bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa. Wah, baru mandi kayaknya, segar sekali. Sudah mandi keringat ini. Baik, nah di malam hari ini kita akan mendalami ya materi pertemuan ketiga pendalaman APP peduli dan mengasihi sesama, terutama yang miskin dan terlantar. Dan untuk sahabat Unum Talentum yang ada di ruang Zoom juga YouTube ya, bisa nanti bergabung. Yang ingin bergabung bisa raise hand di Zoom meeting atau juga nanti bisa live chat baik di kolom komentarnya maupun di YouTube-nya. Baik Romo. Nah Romo, peduli dan mengasihi sesama. Baik, sebelum kita memulai pertemuan ini, kita akan berdoa dan mohon Romo untuk memimpin. Oke, sahabat-sahabat yang terkasih, Bang Boven, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau menghadirkan kami, Engkau menciptakan kami di dunia ini dengan kasih dan kemurahan-Mu yang tiada batasnya. Semoga pada kesempatan malam hari ini kami sungguh menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, terutama demi kebaikan-kebaikan hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada masing-masing. Dan semoga apa yang akan kami dalami lewat bahan pendalaman APP yang ketiga ini sungguh membantu kami untuk berefleksi, untuk bertobat, untuk juga menentukan langkah-langkah yang konkret, yang baik, yang bisa kami lakukan sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu. Dan semoga karena kegiatan dan karya-karya kami, Engkaulah yang semakin dimuliakan dan semakin banyak orang memperoleh dan menemukan keselamatan. Semua ini kami aturkan padamu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo. Ya, Untuk pendalaman bahan APP pertemuan ketiga, peduli dan mengasihi sesama, terutama yang miskin dan terlantar. Nah, kalau Romo melihat ini, apa yang menjadi concern dari pertemuan ketiga ini? baik. Ini kan pertemuan ketiga ya. Jadi semua bahan APP ini dalam konsep besar itu kan berkeadilan ekologis. Ya. Artinya satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisah-pisah. Karena apa? Karena pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat nanti ini satu kesatuan utuh. Maka kita mau melihat isi dari pertemuan ketiga ini. Nah, eh, pertemuan ketiga ini sebenarnya juga mau menyoroti tentang boleh disebut Laudato Si' Action Plan yang kedua. Kalau kemarin kita sudah apa ya? Kita sudah membahas bersama-sama tentang respon terhadap tangisan bumi ya, atau respond to the cry of the earth. Nah, yang sekarang ini tujuan Laudato Si' Action Plan yang kedua, respond to the cry of the poor. Maka concern kita adalah
tentang bagaimana kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang ya boleh disebut beragam, baik itu suku, budaya, agama, dan terutama ini kesenjangan-kesenjangan pasti adalah di sekitar kita. Itulah yang mau kita dalami lebih lebih luas dan lebih ya konkret lah nanti begitu. Baik. Nah Romo, untuk bahannya sendiri ini tujuan dari pertemuan ketiga ini, pendalaman bahan ini, respond to the cry of the poor ini, apa sebenarnya yang ingin kalau ini tiap kuskupan apakah berbeda kemudian ininya Romo? Gagasan dasar itu sama pasti dari Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI yang dibagikan lewat Komisi PSE di keuskupan masing-masing, lalu bekerja sama dengan nanti Komisi Kata-ketik, kemudian membuat bahan itu disesuaikan dengan konteks keuskupan masing-masing. Nah, kita bersyukur bahwa kita juga dibantu, artinya kegiatan dari tim Komisi Kata-ketik di keuskupan kita cukup baik. Mereka mempersiapkan bahan pendalaman yang membantu seluruh umat di lingkungan-lingkungan, di basis, di komunitas-komunitas dan paroki-paroki juga ikut ambil bagian dalam permenungan masa APP ini atau masa Prapaskah yang diisi dengan pertemuan-pertemuan APP. Nah, seterusnya untuk melihat tema ini kan respond to the cry of the poor. Nah, ini kan yang sering menjadi perdebatan, sering menjadi pertanyaan itu, the poor atau orang-orang miskin atau orang-orang menderita itu seperti apa sih kan itu ya. Nah, kita mencoba melihat dari berbagai sumber merujuk pada sebenarnya kemiskinan itu karena kesulitan akses, begitulah intinya begitu. Nah, kemiskinan sendiri itu kan ya ada yang menghitungnya dari pendapatan per kapita itu memenuhi standar enggak kan begitu. Nah, tapi yang paling utama adalah yang disebut orang miskin adalah orang-orang yang sungguh untuk mendapatkan kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar hidupnya itu mereka kesulitan. Akses tadi ya Romo. Kesulitan, baik itu kesulitan memperoleh makanan, pakaian, juga tempat tinggal. Tapi juga lebih luas, ini nanti kaitannya juga pendidikan dan kesehatan, serta mungkin juga akses dalam memenuhi hak dan kewajibannya atau tuntutan hak dan kewajibannya mereka kesulitan. Nah, oleh karena itu kesulitan memperoleh akses demi kepentingan hidup yang vital itu boleh disebut mereka-mereka yang berada pada garis kemiskinan. Kalau dinamakan garis itu kan berarti ada batas. Batas itu biasanya minimal. Kalau yang minimal saja tidak bisa mereka akses, mereka disebut yang ada di bawah kemiskinan atau boleh disebut the poor tadi. Nah, kalau gereja melihat yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan atau dalam hal ini kemiskinan ini apa aja Romo? Nah, ya banyak sekali peristiwa, apalagi akhir-akhir ini kan orang tidak bisa sombong, orang tidak bisa membanggakan dirinya punya ini, punya itu. Lihatlah kalau kita mendalami pertemuan pertama, pertemuan kedua, lalu sekarang ketiga, apa yang terjadi pada pertemuan ketiga ini kan sebenarnya juga pengaruh dari apa yang kita renungkan di awal pertemuan pertama, kedua. Lihat bahwa
orang yang begitu bangga dengan apa yang ia miliki, kemudian orang yang merasa dirinya cukup, begitu kena bencana semuanya juga tidak punya apa-apa. Mereka mengungsi di tenda yang sama, duduk sama-sama, tidur di tenda yang sama, lalu makan pun makanan yang sama, boleh jadi dari dapur umum ya, atau mie ya mie lah begitu karena respon tanggap darurat begitu. Nah, ini kan sebenarnya berkesinambungan antara yang kita dalami pertama, kedua, dan ketiga ini. Jadi persoalan kemiskinan memang ada begitu banyak aspeknya, tetapi konkretnya pada peristiwa bencana karena konteks kita ini kan menyinggung soal ekologis Ekologis, ya, ya. ya. Lalu bisa jadi kemudian nanti kemiskinan itu juga terjadi karena tadi orang tidak bisa mengakses pendidikan, jadi banyak orang buta huruf, lalu orang tidak punya akses untuk bekerja, maka banyak pengangguran, lalu nanti tingkat kriminal juga tinggi, bisa saja itu juga menjadi boleh disebut alasan mengapa banyak kemiskinan terjadi di berbagai tempat. Dan yang paling penting biasanya kemiskinan itu terjadi karena pribadi-pribadi yang malas. Nggak mau berjuang, maka ya nggak punya apa-apa kan begitu. Ya, ya, ya. Heeh. Baik, kalau untuk materi atau bahan APP ini kita untuk tahun ini memang fokus di keadilan ekologis ya, Romo ya. Dan artinya dari kita sebagai pribadi juga harus peduli kepada alam. Seperti itu ya, Romo. Betul sekali. Menyikapi istilahnya ya pertemuan ketiga ini yang menyasar tujuan Laudato Si Action Plan yang kedua, Respond to the Cry of the Poor, ini tidak bisa meniadakan Respond to the Cry of the Earth, lalu nanti juga pendidikan ekologis dan semacamnya. Dan terutama yang apa itu kan responnya juga bukan hanya ngomong-ngomong begini, yang dituntut kan yang namanya respon itu kan nanti kemudian tindakan apa sih yang bisa kita buat kan gitu. Lalu kalau kita mau masuk lebih dalam dan kita membaca tema apa yang disajikan oleh teman-teman dari tim kata ketik, saya menemukan ini dasar mengapa kita mesti peduli, mesti memberi perhatian dan respon kepada mereka yang tadi kita sebut sebagai orang-orang yang berada dalam kemiskinan. Ini saya mencoba merefleksikan dan menurut saya ini sangat tepat. Kebetulan Bapak Uskup di Keuskupan Agung Palembang itu kan punya moto Deus Caritas Est ya. Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih itulah sebenarnya yang mendasari mengapa kita umat Katolik yang percaya dan di keuskupan kita diajak untuk mengasihi sesama kita, mengasihi siapapun juga, baik sesama manusia maupun alam ciptaan juga. Kemarin kita merenungkan binatang, peliharaan yang ada di sekitar kita. Nah, Allah adalah kasih. Saya menemukan Allah adalah kasih itu di surat Yohanes atau surat 1 Yohanes. Itu kan disebut dengan jelas bahwa Allah itu adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, Allah adalah kasih. Siapa saja yang ada dalam kasih, Allah ada dalam dia. Kan begitu. Lalu ini juga menjadi sangat kuat bahwa kita tahu dan percaya bahwa kita itu
memiliki Allah yang adalah kasih atau Allah yang adalah kasih itu untuk kita orang-orang yang percaya. Nah, moto Bapak Uskup ini juga boleh kita sebut sebagai terjemahan dari hukum utama dan terutama itu kan, Bang Boven ya. Masih ingat kan hukum kasih di dalam gereja Katolik bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, atau yang sangat konkret, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, budi, pikiran, dan kekuatanmu, lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu teman-teman dari Ketik yang mempersiapkan bahan juga menemukan ternyata bukan hanya dari kitab suci, inspirasi-inspirasi ini, ternyata juga dari banyak banyak pendahulu kita, termasuk Paus Fransiskus ini yang sangat gencar dalam Laudato Si-nya. Nah, itu juga memberi seruan-seruan bagaimana kita mesti bertindak di tengah-tengah dunia yang sedang sakit atau alam yang mungkin sedang sakit ini. Nah, kita masuk lebih dalam ya. Di bahan APP itu disiapkan dan disajikan bagaimana sih mengasihi atau peduli kepada mereka yang disebut rentan, boleh kalau bahasanya bukan the poor mungkin yang paling rentan tadi ya, yang paling rentan. Nah, yang paling rentan nanti juga masuk mereka yang lahir difabel, mereka yang lansia, mereka yang sedang sakit, itu juga kelompok-kelompok rentan. Nah, dalam kitab suci juga Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu memberi petunjuk praktis sebenarnya. Bagaimana sih kita harus mengasihi sesama atau mengasihi Tuhan? Tadi hukum kasih tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, juga kasihilah sesamamu manusia. Sangat konkret. Nah, kita membaca dari Matius 25, 35 sampai 40. Nah, di situ kan ketika Yesus berkhotbah di bukit menjelaskan apa yang kamu lakukan untuk orang atau saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Apa saja itu? Ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian. Ketika aku lapar, ketika aku haus, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku minum. Ketika aku kesasar, engkau memberi aku tumpangan. Ya kan? Ketika aku sakit, engkau mengunjungi. Ketika aku di dalam penjara, kalau tidak keliru, engkau menjenguk dan mengunjungi aku. Nah, saya tuh membayangkan beberapa terakhir ini kan ada berita-berita tentang kebencanaan ya. Bencana alam di Turki, kemudian banjir di Pulau Jawa, kemudian juga di NTT ada tanah longsor dan segala macam. Kemudian orang-orang pada mengungsi, ya kan? Mengungsi karena bencana. Mungkin juga ada pengungsi karena korban perang, ada juga. Ada juga pengungsi yang karena situasi ekonomi sulit di daerahnya, lalu merantau, mencari tempat kerja yang layak, mencari kehidupan lah, boleh disebut demikian. Dan ketika kita membayangkan di pengungsian itu ada tenda-tenda, di situ banyak orang, kemudian tentulah kan lapar karena bencana alam, lalu nggak sempat bawa apa-apa Bang. Jadi ya, apa yang ada di badannya itulah yang dibawa. Kemudian ketika mereka di tenda, mereka ya butuh perhatian, butuh makanan, mereka sungguh tidak punya apa-apa. Nah, lalu disinilah menjadi konkret kita mengasihi mereka lewat solidaritas kebersamaan untuk bencana misalnya kan. Nah, itu juga sama seperti ibarat kata, ketika tangan kananmu memberi, jangan sampai tahu tangan kirimu. Nah, ketika kita berdonasi
untuk korban bencana alam, kita kan nggak tahu untuk siapa itu, orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak pernah kita jumpai bahkan. Tetapi membantu mereka, dan pastilah bantuan sekecil apapun sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Kan itu ya. Nah, lalu kalau kita cermati sebenarnya ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada 6 praktek baik tapi bisa disatukan menjadi 3. Itu dalam bahan APP itu disebut dengan baik oleh tim komisi. Nah, tapi saya menggarisbawahi begini. Ketika kita merenungkan sabda Tuhan ini dan kita melakukannya, memberi makan orang yang lapar, minum orang yang haus, pakaian yang telanjang dan sebagainya tadi, menurut saya ini masih dalam tataran praktek karitatif. Kita memberi. Memang mereka butuh tapi kita memberi. Tapi ini masih nuansanya masih karitatif ya. Lalu yang diharapkan sebenarnya oleh Bapak Suci lewat seruan Laudato Si Action Plan itu, bagaimana kita memberi respon to the cry of the poor. Ini kita sama-sama turun lapangan sebenarnya. Kita sama-sama turun lapangan lalu kita bertindak. Tidak hanya dari kejauhan kita menolong, tetapi justru kita turun lapangan, kita berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, termasuk ya mungkin ketika banyak yang nganggur, kita bisa menciptakan kerja bagi mereka. Ketika kita punya usaha, kita juga bisa membantu mereka yang disebut kaum rentan, miskin, terpinggir itu menjadi berdaya begitu. Tidak hanya diberi tapi bagaimana kita berusaha juga untuk membantu mereka pada akhirnya bisa berdikari, berdiri di kakinya sendiri, kan begitu. Atau mereka menjadi orang-orang yang move on dari ketidakberdayaannya, kan gitu. Kalau enggak ya kita kasih pun kalau hanya makanan seminggu habis, besok makan apa lagi, kan gitu. Tapi kalau kita sampai menyentuh aspek yang bisa membangkitkan semangat mereka bisa berjuang, lalu kita bantu, kita support untuk kemandirian mereka. Jadi mereka sesama kelompok rentan. Nah, ini yang jangan keliru. Artinya apa ya? Jangan menjadikan mereka itu sebagai objek, kan gitu. Tetapi jadikanlah mereka sebagai subjek yang dalam diri mereka sendiri itu pasti ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kita bantu, kita support supaya tadi move on dari ketidakberdayaannya. Salah satu kehadiran gereja yaitu melalui komisi PSE itu ya, Romo? Banyak ya. Ya, tidak hanya komisi PSE, ada biasanya komisi pastoral serumpun, ada KKP, PMP, SGPP juga berjuang tentang itu. Lalu di Indonesia kita punya Caritas Indonesia. Caritas Indonesia itu juga membantu banyak orang, terutama mereka yang rentan kena bencana. Kemudian bagaimana berjuang untuk memulihkan kehidupan dengan livelihood namanya. Nah, mengapa kita mesti turun tadi ya? Ini kan idenya pengosongan diri Yesus atau peristiwa kenosis, atau boleh juga disebut bahwa inkarnasi Yesus, Allah yang begitu agung turun ke dunia menjadi manusia bahkan serendah-rendahnya. Supaya apa? Lihat manusia-manusia pada zaman Yesus, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan. Karena kehadiran Tuhan Yesus, mereka diangkat, diberdayakan, mereka move on dari keadaannya. Nah, kita ini kan penerus
atau murid-murid Yesus Kristus yang mesti meneruskan karya itu. Maka jangan dari kejauhan dong. Kalau bisa turun tangan dong. Yuk bergandeng tangan kita berbuat sesuatu supaya nanti bisa membantu mereka yang rentan. Dan tapi ingat, ini satu kesatuan dengan sekaligus kita merespon jeritan mereka yang menderita karena kemiskinan, kita juga membantu mereka untuk memulihkan kehidupan sekitarnya kan gitu. Atau yang tema pertama kita renungkan, respond to the cry of the earth kan itu. Nah, dan sebenarnya gereja atau Bapak Suci, lalu gereja Indonesia sendiri, ini kan membuka kesempatan seluas-luasnya, mengajak kita semua untuk bekerja sama dengan multi pihak. Tidak mungkin kita sendiri berbuat sesuatu di tengah dunia seluas ini kan gitu. Jadi siapapun yang punya kehendak baik untuk merespon jeritan mereka yang menderita itu, kita ajak bergandeng tangan. Tanpa harus membeda-bedakan satu sama lain. Ya kan? Karena kalau nanti membeda-bedakan ya kelompok-kelompok tertentu saja yang berdaya, yang lain enggak kan gitu. Nah, mengapa demikian? Ini terinspirasi juga dari kisah orang Samaria yang baik hati itu, Bang. Pernah mendengar kan? Pernah, bahkan mungkin setahun bisa 2-3 kali didengar ya kan? Atau direnungkan juga. Nah, peristiwa orang Samaria yang baik hati, kisah itu menunjukkan bahwa ada banyak orang di antara kita yang ketika melihat sesuatu kemudian jarang sekali turun tangan kan gitu. Kan ketika ceritanya kan ada orang nih dirampok kan, tak berdaya tergeletak di jalan. Lalu datang ada boleh disebut imam, tapi orang yang punya pengaruh, orang yang punya posisi tinggi lewat, lihat saja kemudian melewatinya, ya kan? Lalu orang lain lagi datang, mungkin punya jabatan, punya apa, bahkan mungkin disingkirkan atau menyuruh orang itu tarik ke pinggir saja, jangan menghalangi jalan, dibiarkan. Lalu peristiwa orang Samaria yang datang, orang yang tidak kenal, lalu dia turun, dia bopong, dia naikkan keledainya bawa ke penginapan, bahkan minta untuk dirawat, sampai pada akhirnya dia meninggalkan apa ya, ya bukan hanya DP, mungkin yang apa sudah dibayar, nanti kalau kurang itu untuk menambah, membayarnya sampai lunas dan sembuh. Nah, peristiwa ini, kisah ini mau menggarisbawahi bahwa bisa saja banyak di antara kita ketika melihat peristiwa-peristiwa penderitaan sesama, kita menghindar. Kita enggak mau kemudian turun tangan, membantu seperti kisah orang Samaria itu sehabis-habisnya sampai orang ini bisa hidup lagi, bangkit lagi, move on dari keadaannya kan itu. Itu yang jarang terjadi. Nah, mengasihi. Nah, ini yang perlu kita kita refleksikan bersama. Bapak Suci itu kan juga menulis ketika ia merenungkan siapa sih saudaraku. Nah, itu kan artinya saudara itu kan orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat dengan kita. Siapalah orang yang paling dekat dengan abang? Yang paling dekat ya berarti saudara kandung. Oke, saudara kandung ya. Oke, abang sudah punya rumah? Atau tinggal serumah dengan siapa? Tinggal serumah dengan istri dan ibu mertua. Istri dan ibu. Punya tetangga? Ada. Nah, biasanya
orang yang paling dekat dengan kita, yang dengan mudah kemudian kita mintai tolong itu kan adalah tetangga Tetangga. kita. Nah, dalam dalam bahasa Inggris, hukum utama dan terutama itu kan yang menyebut kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu diterjemahkan begini. Love your neighbors Oh, oke. as yours. Artinya kasihilah tetanggamu seperti Dirimu. dirimu sendiri kan gitu. Nah, mengapa begitu ya? Kok begitu ya? Nah, kok begitu ya? Dari kisah orang Samaria yang baik hati ini, kita juga bisa menangkap begini. Kita kan orang Katolik ya, pengikut Kristus ya, dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, atau kita berada dalam baptisan yang sama, kita diangkat menjadi anak-anak Allah toh. Iya. Maka orang-orang yang sudah dibaptis ini nih bukan orang lain, kita ini keluarga anak-anak Allah. Dan ketika kita merawat yang sakit sesama kita orang Katolik, baik itu di lingkungan, baik itu di paroki kita, ada yang sakit kita bantu sampai sembuh, ada yang menderita kita bantu sampai sembuh, kemudian ada yang kesusahan kita tolong, itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang biasa kita lakukan itu di kalangan kita, Tuhan berharap itu juga dilakukan keluar Oke. untuk siapapun. Siapapun ya. Orang Samaria ini kan tidak kenal dengan korban yang apa, tapi dia mau membantu. Kita pun demikian. Sebisa mungkin berbuat baik, berbuat sesuatu untuk menolong sesama kita, ya bahkan orang yang gak kita kenal pun mesti kita tolong kan begitu. Tapi juga hati-hati, karena juga ada yang ketika kita tolong malah kita dipentung kan gitu. Ibarat kata begitu Bang. Romo, kan kita anak-anak Allah ini Romo ya. Ya betul Nah, sekali. Tapi kan tidak semua kita kemudian mempunyai kepedulian yang sama ketika misalnya kita melihat misalnya tetangga kita itu sedang kesusahan, itu ada yang tidak peduli seperti itu. Padahal dia sudah anak Allah. Nah, bagaimana Romo untuk melatih supaya anak Allah itu kemudian punya punya sikap atau semangat untuk peduli kepada sesama itu? Nah, ini kan soal kepekaan sosial ya Bang ya. Kepekaan sosial. Nah, ya boleh kelompok-kelompok tertentu, kita sendiri juga aktif dalam kebersamaan, membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membantu. Mungkin kalau saya mau melakukan sendiri rasanya berat kan gitu. Mungkin malu, mungkin nanti dicap sok begini begitu. Pencitraan Tetapi gitu ya ya. pencitraan, tapi kalau nanti ada yang berani mengakomodir, kemudian yuk kita sama-sama membuat ini untuk saudari kita yang begini. Nah, bisa jadi itu kemudian membangkitkan semangatnya, kemudian ya tadi menutupi rasa-rasa yang tadi kita sebutkan. Artinya ya boleh beraksi konkret secara pribadi, boleh juga bersama-sama. Kalau takut sendirian yang ngajak teman kan itu, supaya apa yang dilakukan itu juga semakin banyak manfaatnya, semakin luas, semakin luas Dampaknya gitu ya. mereka yang menerima manfaat dan dampaknya juga semakin baik kan itu. Baik, apakah materinya sudah ini Romo? Nah, jadi buat sahabat Unum Talentum ya, bisa bergabung dalam pendalaman APP ini di pertemuan ketiga ini. Yang ingin bergabung bisa raise hand melalui
Zoom atau juga chat ya melalui Zoom maupun melalui live chatnya YouTube ya. Nah, Romo, ketika kita berbicara soal kemiskinan, apalagi kali ini kita melihatnya dari apa ya, ketidakadilan atau ketimpangan dari perbuatan manusia itu sendiri terhadap alam sekitar yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Kalau Allah sendiri melihat manusia atau umatnya yang kemudian melakukan hal tersebut, atau misalnya kita boleh bilang bahwa dalam action plan Laudato Si ini, nah bagaimana gereja kemudian hadir kepada umat atau sesama yang merasakan dampak dari ketidakadilan ekologis ini, Romo. Ya, kita mesti memahami gereja itu apa dan siapa kan gitu kan Bang. Jadi gereja itu kan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya kan? Artinya orang-orang yang dipanggil kemudian percaya kepada Kristus, nah itulah yang disebut gereja. Entah dibaptis dimanapun, tapi mereka percaya pada Kristus ya disebut gereja. Ada yang dibaptis di HKBP, mereka warga gereja dan mereka juga percaya pada Kristus. Artinya apa? Kalau kita ngomong tentang gereja itu artinya kita semua yang dipanggil dan percaya kepada Kristus itu. Nah, kegiatannya apa yang sudah dilakukan? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita berefleksi. Kalau sudah apa? Kalau belum kita mau buat apa kan itu kan? Iya. Nah, nanti dalam pertemuan-pertemuan lingkungan itu bisa dirembuk bersama-sama, lalu kemudian membuat aksi nyata bersama. Tetapi begini Bang, sebagai satu kesatuan gereja, ini kan masa prapaskah nih kan, masa prapaskah. Lalu apa ciri khas masa prapaskah itu? Ada puasa, pantang, lalu kita ulah rohani ya. Ini retret agung, puasa dan berpantang sekaligus kita semakin giat berdoa dan berderma. Nah, derma kita itu kan penyisian dari puasa dan pantang kita selama masa prapaskah. Lalu derma itulah nanti yang disebut sebagai sumbangan APP, aksi puasa pembangunan. Itu dari kering, dari komunitas basis dikumpulkan. Ya setiap hari 1000. Kalau 40 hari sudah 40.000 satu bulan satu orang. Kalau di tengah keluarga itu ibaratnya ada 4 orang, 40 kali 40 sudah 160 misalnya. Mau membuat gerakan 1000 per hari satu orang bisa saja. Dikumpulkan lalu nanti ini kan dikumpulkan menjadi satu kesatuan di keuskupan, lalu di KWI sendiri, Gereja Katolik Indonesia lewat KWI, Komisi PSC KWI, pengelola APP ini juga dikumpulkan jadi satu. Untuk apa? Tadi ketika ada bencana di mana-mana langsung untuk merespon. Untuk merespon. Lalu juga dikembalikan lagi ke keuskupan masing-masing. Keuskupan mau membuat apa lewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonominya. Lalu Komisi PSC di keuskupan juga memberi peluang yang sangat luas untuk paroki-paroki.
paroki-paroki umatnya mau diberdayakan seperti apa atau pemberdayaan seperti apa yang mau dilakukan oleh paroki-paroki itu juga lewat DPP. Dan di DPP itu juga mestinya ada seksi pengembangan sosial ekonomi paroki Oke. itu kalau mau bicara lewat komisi, bicara lewat DPP, bicara ini lewat gereja ya dalam Iya, kelembagaan kan iya. gitu. Tapi kalau gereja secara universal ya tadi siapapun yang dibaptis kemudian percaya kepada Kristus mereka adalah Gereja. gereja atau anggota gereja. Tapi secara kelembagaan sebenarnya kita difasilitasi. Jadi semakin banyak kita berderma, nanti semakin banyak juga orang yang akan tertolong. Semakin banyak orang akan terbantu. Hmm, Begitu Bang. Oke. Nah, Romo, eh, kalau kegiatan apa ya, pengumpulan tadi dana dari APP itu kan itu hanya dilakukan selama Prapaskah. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan umat Allah khususnya di Kuskupan kita eh, dalam apa ya, mempersiapkan gitu ketika misalnya ada kebencanaan seperti itu, kemudian gerakan ini yang dilakukan oleh umat Allah di Kuskupan kita ini sudah apa ya, sudah cukup apa eh, mumpuni gitu untuk membantu langsung kepada korban misalnya kebencanaan itu, Romo. Iya. Nah, ini kan sebenarnya kaitannya dengan apa ya, Bang? Eh, ekologi yang menyeluruh ya. Hmm. Ekologi yang menyeluruh artinya ketika kita membahas soal bencana alam, soal lingkungan, soal apa. Nah, ini kan kita tahu situasi dunia kita saat ini itu seperti apa. Hmm. Dan respond to the cry of the earth. Hmm. Nah, kan mestinya itu yang kita respon supaya tidak terjadi bencana dan nggak Oh, banyak orang menderita kan gitu. pencegahan berarti ya, Romo. Ya, boleh disebut dalam bahasa bahasa respon itu mitigasi bencana. Dan yang paling mengancam kan bencana alam ini yang membuat orang banyak menderita, Hmm. banyak orang kehilangan yang dimiliki kan begitu. Lihatlah misalnya climate change atau perubahan iklim Ya. yang kemudian berdampak sangat luas. Hmm. Ada banjir di mana-mana, air laut makin naik, kemudian orang banyak gagal panen karena musim berubah-ubah. Ini kan membuat mereka yang terbiasa dengan pola hidup yang mungkin ya sudah terpola kemudian karena berubah orang bingung, Hmm. orang menderita. Apalagi kalau gagal panen para petani. Hmm. Mau makan apa semua orang kan gitu. Jadi yang bisa kita buat sebenarnya bukan kita nggak berharap kok di tempat kita ada bencana lalu kita bisa merespon kan begitu. Hmm. Justru kita mesti berdoa bahwa di tempat kita nggak ada bencana, lalu kita juga mempersiapkan diri Hmm. masing-masing untuk mengantisipasi supaya nggak terjadi bencana lewat Laudato Si' Action Plan, peduli pada lingkungan, peduli pada kehidupan, peduli pada alam semesta. Karena kita hidup di bumi yang satu, itulah rumah kita dan kita pun akan bertambah banyak beranak cucu kan gitu. Kalau nggak kita rawat nanti generasi penerus kita mau tinggal di mana, mau makan apa, kan begitu Bang. Jadi konkretnya bahwa kita perlu memitigasi terjadinya bencana, artinya mengantisipasi gimana caranya supaya bencana itu tidak sampai ke tempat kita. Atau kalau kita sudah bisa begitu, kita action ke tempat lain. Di sini sering terjadi bencana. Bagaimana supaya ketika terjadi bencana mereka siap? Atau bagaimana caranya supaya di situ nggak terjadi bencana yang lebih besar misalnya. Itu Bang. Oke. Nah, kalau di keuskupan kita, Keuskupan Agung Palembang ini, Romo, apakah sudah ada mitigasi bencana itu di 3 provinsi ini?
Nah, ya keuskupan kita ada istilahnya umat keuskupan kita itu tersebar di 3 provinsi, betul. Kemudian apakah sudah ada mitigasi bencana? Loh ya sudah dalam arti begini, ketika umat Katolik itu sadar dan peduli pada lingkungannya, sadar dan kemudian bertindak menjaga lingkungannya, tempat tinggalnya, mereka sudah mengantisipasi terjadinya bencana. Tapi kan nggak cukup umat Katolik saja yang berbuat demikian. Jadi gerakan bersama. Jadi ini mesti bergandeng tangan dengan multi pihak, bergandeng tangan dengan banyak orang. Lalu memang ada tim-tim khusus, misalnya tim SAR, kemudian BNPB, ya Badan Penanggulangan Bencana, itu bisa bekerja sama dengan mereka. Lalu di Palembang ini ada bencana enggak, Romo? Ya ada. Kita bisa kok cari data kebencanaan di wilayah Palembang. Tapi kan fokus kita sebenarnya ya kalau bisa nggak ada bencana supaya orang bisa berusaha, orang bisa hidup dengan nyaman, orang bisa hidup tidak menderita. Tetapi ya pastilah ini sudah dibahas di pertemuan pertama soal lingkungan dan kebencanaan yang terjadi di tempat kita. Maka apa-apa saja yang bisa kita lakukan, banyak tanam pohon sebanyak-banyaknya. Kemudian kembali pada penggunaan pupuk-pupuk organik. Kemudian tidak meracuni tumbuh-tumbuhan dengan dengan sebanyak-banyaknya. Bahan kimia gitu. Ya maksudnya penggunaan pupuk kimia ya. Walaupun sebenarnya tanaman membutuhkan itu, tetapi kan jangan sampai itu meracuni tanaman sendiri dan meracuni kita. Kalau itu bisa langsung terserap oleh tumbuh-tumbuhan, oke. Nah, pada prinsipnya begini, salah satu aspek yang membuat orang menderita kemudian tidak punya apa-apa kan bencana, Bang. Iya. Tapi kan aspek yang lain masih banyak. Bisa saja karena pribadinya malas, nggak mau berusaha kemudian ya. Atau bisa saja karena orang nggak punya akses, kesulitan untuk memperoleh itu. Baik makanan, minuman, pakaian, kan begitu. Maka pertama-tama bukan soal kebencanaan saja. Kebencanaan ini hanya salah satu bagian dari bagaimana kita mencintai dunia dan bumi kita. Tetapi justru ini kan yang merusak alam ini kan orang-orangnya. Justru pertobatan itu bukan alamnya yang bertobat. Manusianya. Pertobatan itu ya manusianya yang membuat mungkin alam ini rusak. Maka kita diajak untuk merefleksikan ini, kemudian diajak untuk mencari alternatif-alternatif baik, kegiatan-kegiatan baik yang bisa untuk melestarikan lingkungan kita, menjaga kesejahteraan banyak orang, mengusahakan kebaikan bersama, sehingga nanti bumi rumah kita ini nyaman untuk siapapun. Karena ya jujur saja kalau kita membaca dunia di sekitar kita soal kesenjangan ya Bang ya, kan di dunia ini tuh yang banyak adalah orang yang memiliki sedikit. Ya toh? Dan sedikit orang yang sebenarnya memiliki banyak. Oleh karena itulah ada kesenjangan yang perlu dijembatani. Jangan sampai ada yang kesulitan akses baik kebutuhan pokoknya, baik kesehatan, pendidikan, macam-macam hal yang bisa menunjang dan mendukung kehidupan sesama kita. Dan salah satu gerakan, ini kan salah satu gerakan ya kan, ajakan Bapak Uskup bahwa ayo sekolah, ayo kuliah. Ini kan salah satu juga strategi
bagaimana kita membantu orang-orang juga keluar, orang-orang move on dari keadaannya yang terbelakang bisa jadi karena mereka tidak sekolah, maka yuk kita bantu mereka sekolah, kita bantu mereka kuliah. Salah satu, masih banyak cara, banyak hal bisa dilakukan. Abang mau tanya saya, ya terus nggak mau berpikir, artinya inilah yang kemudian oleh tim Komisi Kata Ketik menjadi pancingan untuk kita semua nanti dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan dibicarakan, Oh kemudian ya, betul betul betul. direfleksikan, lalu sebagai kesatuan umat di lingkungan, di paroki mau buat apa? Diwujud Diwujudkan. nyatakan. Begitu, Bang. Kalau Romo tadi bilang ada pertobatan ekologis tadi ya Romo ya istilahnya ya. Nah menurut Romo pertobatan ekologis itu mudah atau susah Romo? Ya kalau ngomong ya mudah, tapi kalau melaksanakannya, Ah, nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, nah kan nggak perlu bertobat. Artinya karena ini belum, maka kita harus bertobat, harus memulai kan ya begitu. ya. Ya memulai sesuatu yang baru pastilah ada rasa berat-beratnya. Nah, mungkin nanti kemudian kita kalah dalam arti gini, aku mau begini, tapi kita kalah nggak bisa Iya iya konsisten konsisten. tuh, nggak bisa continue, maka Hmm. kemudian gagal bisa saja. Tapi bukan berarti ketika gagal kemudian nggak berbuat lagi, Hmm. harus tetap disadari, oh ya aku punya komitmen untuk ini, oh ya aku punya komitmen untuk ini, supaya nanti kalau itu menjadi semacam ritme hidup, pola hidup, kemudian ya menjadi passion kita, bahkan Hmm. passion kita ke arah yang ekologis ya bukan beban lagi, bukan kesulitan lagi, tapi justru kita mencintainya kan begitu. Hmm. Nah karena bahan ini akan dibawakan dalam pertemuan APP ya Romo Ya ya. betul sekali. Artinya umat Allah yang ada khususnya di Keuskupan Agung Palembang ini akan eh, apa ya mencari apa formula gitu ya Romo untuk bagaimana mewujud nyatakan eh, materi-materi ini ya. Betul sekali. Karena kan di satu tempat dengan tempat lain, paroki ini dengan paroki yang lain, konteksnya nanti Berbeda. berbeda-beda. Lingkungan ini dengan lingkungan yang lain, komunitas basis ini dengan komunitas basis yang lain, itu kan juga punya persoalan yang berbeda-beda. Hmm. Tetapi bisa diakomodir oleh teman-teman di lingkungan, oleh paroki-paroki, supaya mereka juga terbantu. Tadi seperti kita sampaikan, kalau sendirian bingung, aku Iya, mau iya. buat apa. Tapi kalau dalam kebersamaan, ya lingkungan ini kita tanam pohon, lingkungan ini kita misalnya apa itu kalau nanam pohon di pinggir laut? Oh, apa sih istilahnya ya? Saya lupa. Ya pokoknya itu. Tapi itu kan untuk mengantisipasi supaya orang kemudian tidak terdampak bencana. Tapi ketika di lingkungan kita melihat ada ketimpangan-ketimpangan baik sosial ekonomi, kita bantu mereka. Dan prinsipnya yuk turun tangan kan gitu. Iya, iya. Ayo kita kerja bareng-bareng, jangan dari jauh kan gitu. Hmm. Ya. Oke. Sudah ada yang bergabung ya sepertinya. Oke, ini Pak Suyadi. Shalom. Saya dari stasi Santo Yohanes Kuamang 17. Daerah mana ini, Romo? Wamang 17 itu teruskan dulu. Mohon diberikan penjelasan mengenai goal atau tindakan nyata umat sehubungan APP pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Oke, jadi belum jelas berarti ya Bang ya. Baik, terima kasih Pak Sujadi. Eh, kita kan mau peduli kepada mereka yang boleh Miskin. disebut
ada dalam kelompok rentan. rentan. Rentan baik secara ekonomi, kemudian mungkin karena difabel, karena situasi hidupnya demikian, atau di daerah-daerah terpencil yang kesulitan akses macam-macam hal. Nah, kita goalnya adalah mereka itu bisa kemudian move on dari kehidupannya, dari keterbelakangannya, dari situasi yang mungkin selama ini dialaminya, sehingga mereka bisa punya martabat yang lebih baik atau hidupnya berkembang lebih baik. Berkembang lebih baik dalam arti apa? Bisa saja nggak tergantung kepada orang lain, kemudian dalam arti ini kalau selama ini ketergantungan itu sangat tinggi, kita support, kita bantu, tapi membantunya jangan hanya karitatif, hanya memberi, tetapi justru bagaimana kita bisa membantu mereka berdaya. Berdaya dalam arti kita juga ikut memikirkan apa yang baik, yang kemudian dalam perjalanan hidup saudara-saudari kita yang menderita ini, mereka bisa berdikari, berdiri di kakinya sendiri, syukur-syukur, kemudian mereka nanti bisa saling membantu satu sama lain. Artinya dalam keterbatasannya mereka masih bisa membantu orang lain. Begitu Pak Suyadi atau Pak Sujadi tadi ya. iya. Nah, kalau move on itu maksudnya apakah disadarkan ya, Romo? Move on, abang move on nggak tahu. Enggak, maksud saya kadarnya itu apakah mereka itu dari yang tidak sadar kemudian disadarkan, atau hanya di dipicu atau apa? Nah, baik, mungkin bahasanya move on ya. Tapi maksud saya itu kan gini, ini nih ada situasi yang selama ini terjadi begini. Oh, yang kita sebut-sebut tadi, ada situasi ketimpangan, lalu di sini ada situasi yang banyak orang menderitanya, orang yang rentan kan begitu. Rentan dalam arti bukan sudah tua, tetapi banyak hal ya kan. Rentan. Lalu move on ini ya supaya mereka nggak rentan. Ini kan situasinya kemudian berubah. Berubah, yang namanya move on pasti perubahan yang Lebih baik ya. kan gitu. Jangan ya kalau move on kemudian situasinya lebih buruk, ya bukan move on namanya ya. Ya artinya menjadi lebih baik gitu keadaannya. Keadaannya ya, beralih dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, buat sahabat Unum Talentum yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga nah, kita bicara keuskupan kita ini, Romo. Tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan ya selain yang saya sampaikan tadi melalui Komisi PSE. Nah, tapi saya ingin tahu dari Komisi PSE karena Romo bertugas di situ ya. Nah, kalau dari Komisi PSE bagaimana kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan ini supaya komunitas yang rentan tadi kemudian di move on kan ke kondisi yang lebih baik? Baik, begini Bang, kita yang namanya komisi atau kerja di komisi, ini kan fungsinya fasilitator, animator, juga fungsi koordinasi. Sebenarnya kegiatan-kegiatan itu lebih banyak dilakukan di paroki, di lingkungan,
segala macam. Kami hanya memfasilitasi. Lalu sebagai komisi apa yang sudah dibuat? Nah, sudah banyak hal sejak zaman Delsos dulu sampai sekarang berganti menjadi Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Nah, lewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, daerah-daerah yang dulu boleh disebut terpencil, kemudian ditemani, didampingi oleh teman-teman yang punya hati untuk berkarya di Komisi PSI, toh sampai sekarang mereka bisa berkembang lebih baik, berdaya lebih baik, begitulah. Oke, baik. Nah Romo, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Ini ada yang ingin disampaikan Romo? Ya sebenarnya sudah saya sampaikan sejak awal kita mulai, tapi mungkin satu hal yang yang mau saya sampaikan di akhir pertemuan ini, lihatlah bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita dengan luar biasa, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, dan modal yang paling utama yang diberikan Tuhan kepada kita adalah diri kita. Oke. Akal budi, kemampuan, dan diri kita. Lalu supaya kita sejahtera, supaya kita baik, ya apa yang ada dalam diri kita kembangkan. Soal rentan, soal miskin, begini, kalau setiap orang itu punya satu kemampuan, keahlian tertentu, bakat dan talenta tertentu, kembangkan. Mau jadi tukang, tekuni pertukangan. Mau jadi petani, tekuni bertaninya. Mau jadi peternak, tekunilah ternakmu. Mau jadi pengusaha, ya tekuni usahamu. Dan dengan menekuni satu bidang keahlian, pastilah bisa hidup lebih baik. Begitu Bang. Oke, baik. Terima kasih Romo atas penjelasannya dan waktunya dalam pendalaman bahan APP pertemuan ketiga, yaitu peduli dan mengasihi sesama, terutama yang miskin dan terlantar. Terima kasih juga atas partisipasi dari sahabat Unum Talentum, dan kita akhiri pendalaman bahan APP ini. Doa penutup Romo. Oke, saya juga yang menutup. Oke Bang, terima kasih atas kebersamaannya ya, tentunya baik dengan Bang Boven maupun teman-teman, saudara-saudari yang ikut via Zoom, via YouTube. Semoga apa yang kita bicarakan juga menjadi bahan permenungan kita masing-masing yang nanti dibawa dalam pertemuan di lingkungan, di paroki, dan di komunitas-komunitas basis. Mari kita berdoa supaya langkah kita ke depan sungguh diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Kau ingatkan kembali untuk peduli pada lingkungan, peduli pada sesama kami, sebagai wujud dan pengejawantahan iman kami kepadamu, sebagai wujud kami Engkau kasihi, lalu kami mau juga mengasihi sesama kami. Semoga hidup kami Kau kobarkan untuk semakin peduli, baik terhadap lingkungan dan sesama, terutama mereka yang menderita. Kami mohon juga semoga Engkau mengetuk dan menggerakkan banyak orang untuk terlibat dan ambil bagian dalam derita sesama, baik mereka yang menjadi korban perang, korban bencana alam, juga mereka yang menjadi korban ketidakadilan sosial. Semoga ada di antara kami umat-Mu yang terketuk hatinya untuk terlibat aktif, baik itu pemangku kepentingan atau kebijakan, juga
kami sebagai satu kesatuan umat di lingkungan, di paroki, juga di komunitas-komunitas kami. Semoga dalam masa Prapaskah ini kami juga bisa menemukan langkah-langkah konkret yang bisa kami lakukan sebagai wujud kebersamaan kami, orang-orang yang Kau kasihi, dan semoga dunia kami, masyarakat kami semakin damai, semakin sejahtera, dan kami semakin mengasihi satu sama lain. Semuanya ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dimanapun berada, keluarga kita masing-masing, lingkungan sekitar kita, sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih. Romo dan sahabat Unum Talentum. Kita akhiri perjumpaan kita di pendalaman bahan APP pertemuan ketiga. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, makasih Bang.